setelah saya diajak oleh seorang teman saya untuk datang ke sebuah seminar yang memang awalnya saya belum tahu seminar itu apa. Saya bilang, seminar apa? Ikut aja dulu bang, katanya. Yang penting abang ada waktu. Nah, saya paksa juga, seminar tentang apa? Tapi masalah utang-utang itu bang, katanya. Dengan begitulah, katanya. Oh, saya siap, saya bilang. Nah, memang antusias saya untuk meninggalkan itu sudah mulai ada gitu. Nah, cuman hanya saja saya belum mendapatkan bimbingan dari sebuah atau seseorang yang bisa membawa saya itu betul-betul bisa meninggalkan masalah hutang. Dan jujur saya katakan, saya belum begitu memahami yang namanya itu riba. Karena saya pikir riba itu, pinjam uang di bank itu bukan riba, saya pikir. Nah, yang saya pikir riba itu hanya meminjam semacam, katakanlah, uang rentenir gitu, seperti begitulah. Nah, jadi saya mengikuti sebuah seminar kajian tentang hutang, tabiat berhutang. Jadi alhamdulillah di hari pertama seminar saya masih bingung melihat apa nih, kemana arahnya. Itu apa nih tujuannya seminar ini, saya pikir. Lama-lama tetap saya fokus, barulah saya pahami. Pada saat hari kedua, disitulah saya betul-betul tersentak. Diingatkan bahwasanya apa yang selama ini saya lakukan adalah salah dan sangat dimurkai oleh Allah. Saya sudah mencampur adukkan usaha saya dengan riba. Itulah makanya usaha saya yang awalnya mungkin diulur Allah barangkali, akhirnya juga mulai berkurang. Bahkan saya sudah tidak lagi membayar hutang. Kemudian hubungan keluarga saya sama istri dan anak mulai, ya katakanlah, hampir setiap hari sebenarnya saya tidak cocok dengan istri saya. Yang kadang-kadang hanya persoalan kecil pun jadi besar. Jadi disitulah mungkin saya dicoba oleh Allah. Di situ Allah mungkin marahnya, barangkali disitulah saya pikir. Saya juga terus diingatkan oleh sahabat saya itu, tinggalkan bang, riba. Mulai sekarang stop, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Nah, di situ ada yang saya paling tersadarkan sekali. Saya membaca Al-Quran, tapi saya tidak selalu mengartikan, membaca apa yang diartikan. Tersurat di situ di Al-Baqarah ayat 275, saya baca, memang disampaikan di situ, sampai di 279. Benar-benar tinggal ke riba, sisa-sisa riba. Kemudian Allah dan Rasul memerangi bagi umat Muslim yang mengerjakan riba dan tidak mau meninggalkan riba. Jadi saya pikir, saya yang sangat kecil seperti ini, apakah berani saya melawan Allah, berani saya memerangi Allah? Dari situ saya betul-betul pulang dari seminar itu, saya kumpulkan anak-anak saya, istri saya minta ampun, minta maaf sebesar-besarnya, karena selama ini saya salah. Secara tidak saya sadari, saya telah memberikan menafkahi, membiayai semua kehidupan istri dan anak saya, yang usaha saya itu sudah bercampur dengan riba. Jadi saya putuskan, seperti yang dibilang istri saya itu sebelumnya, jual apa yang ada. Nah, alhamdulillah mulai saya bertekad, berniat, saya betul-betul meninggalkan. Ternyata Allah memberi kemudahan. Yang katanya tadi usaha tanpa ada hutang tidak bisa berjalan. Ya, insya Allah memang saya belum selesai hutang saya, masih ada sedikit lagi. Tapi seketika itu tidak berapa lama, ada yang membeli jaminan saya yang tadinya belum terjual. Maka pelan-pelan hutang saya sudah mulai terselesaikan oleh usaha kami, suami istri.
dan semua yang berbau riba, yang saya pikir tadi asuransi, tidak ada. Asuransi, saya bicara asuransi ini, saya merasa takut harus ada persiapan untuk misalkan tas sakit. Itu saya berhentikan total. Nah, kartu kredit saya pun saya tutup semua, saya potong. Betul-betul saya tidak ada lagi melakukan pembayaran yang riba lah sifatnya namanya. Betul-betul saya tinggalkan. Nah, setelah saya tinggalkan, Allah ternyata memberi kemudahan. Apa yang nggak saya bisa bayangkan, ternyata Dia kasih tanpa saya sadarin. Mungkin itulah yang disebutkan unlogic. Memang saya harus menjual aset untuk menyelesaikannya. Aset itu pun tadi terjual dengan sangat lumayan. Nah, kemudian bisa terus selesaikan utang saya. Dan bahkan yang tadinya saya punya usaha yang memang saya kerjakan dari pagi sampai malam, saya nggak mau meninggalkan usaha saya. Kalau sekarang ini saya banyak berpasrah kepada Allah, tetap usaha. Nah, saya lebih bisa berkontribusi lah untuk bagaimana taubatan nasuha saya ini untuk meninggalkan maksiat riba ini bisa mengajak, memproklamirkan kepada semua orang bahwasanya riba itu ternyata pembunuh pelan-pelan dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan ternyata sia-sia semuanya. Nah, saya yang merasakan langsung. Nah, sejak saya tinggalkan, Allah juga menggantikannya. Artinya menggantikannya, saya dan keluarga mulai harmonis lagi saat ini. Anak-anak saya pun insya Allah patuh kembali. Usaha saya juga udah bisa berjalan pelan-pelan. Utang saya juga udah mulai terselesaikan pelan-pelan. Tapi yang pastinya saya sangat bahagia sekali. Yang tadinya saya termasuk orang susah tidur malam karena banyak pikiran. Besok mau dibayar yang ini, yang itu. Nah, sekarang saya banyak berikhtiar. Yakin Allah akan memberi. Nah, insya Allah sampai hari ini terselesaikan. Nggak perlu saya ragukan seperti dulu. Dan hati saya nggak pernah berguncang, berdegup kencang, itu tidak lagi. Tenang, slow, tenang, tapi pasti yakin bisa. Nah, jadi saya juga udah sedikit menyampaikan tentang perjalanan saya meninggalkan riba. Yang saya sampaikan saat ini, marilah kepada semua pemirsa yang bisa melihat liputan saya ini, khususnya umat muslim dimanapun berada, yakin seyakin-yakinnya, tinggalkan riba. Insya Allah, kalau engkau membantu agama Allah, menyuarakan tentang kemaksiatan riba, Allah pasti akan bantu, baik dalam kehidupanmu maupun dalam usahamu. Dan jika ada, tinggalkan betul-betul sisa riba. Dan jika ada hutang, selesaikan hutang itu secepatnya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.